Halo, apa kabar? Hari ini saya mau reading portal Lion Gate energi untuk 88 2023 ya, untuk Scorpio. Ini telat ya, ini terakhir, hari terakhir. Jadi Lion Gate itu portalnya kebuka di 28 Juli sampai 12 Agustus. Oke. So Lion Gate portal itu kekuatan recharge, install ulang dari the universe untuk support perjalanan kita. Oke. Kalau kita menghadapi situasi stuck, obstacle di depan sana atau di sebelumnya, kita tuh kayak di recharge, diinstal ulang gitu supaya kita dapat kekuatan baru. Karena mungkin stuck, ya kita fokus banget sama kegagalan kita terlalu merasapi kehidupan, jadinya kita sempoyongan gitu, kayak kita butuh power, dan itu diberikan kepada kita ya. Sebenarnya Lion Gate portal ini bisa dibuka sama semua orang, tergantung kekuatan iman dia. Cuma the universe secara general itu terbuka ya, pintu portal di langit itu untuk mencurahkan kekuatan pada seluruh makhluk ya, bukan hanya kepada manusia. So apa yang dilakukan ketika Lion Gate itu terbuka? Ya kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita lebih mudah mendapatkan kekuatan dari pencipta kita. Bersyukur dan memahami pesan yang kita terima ya. Sepanjang perjalanan kita, orang-orang datang dan pergi, situasi ini datang dan pergi dalam hidup kita, banyak pesan yang harusnya bisa kita baca dan kita lihat sebagai pesan. Oke. Kita mulai ya dengan obstacle dari Scorpio. Clarify, my darling angels. Obstacle Scorpio. Clarify please. Obstacle dari Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus 2023. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. Okay. Ada energi keseimbangan ya di energi kamu. So, bisa kamu merasa kecewa dalam setiap koneksi kamu. Jadi di koneksi kamu mungkin banyak kecewa yang kamu dapat dan kamu meresapi ya. Kita kalau terlalu meresapi rasa kecewa juga nggak baik, kita jadi stuck. Kenapa orang-orang yang ada di circle saya mengkhianati saya, mengecewakan saya, kebaikan saya tidak dilihat gitu, perjuangan saya tidak diapresiasi. Mungkin kamu ngerasa kecewa deh, pokoknya ada di titik kamu merasa semua kebaikanmu tuh sia-sia, dan ini di pikiran. Jadi kalau kita terlalu ngerasa kecewa, pengkhianatan orang lain atas kebaikan kita, sakit hati kita, maka yang terjadi kita stuck ya, kita ada di energi terendah frekuensi. Kalau energi terendah itu apa? Sakit hati diresapi, rasa khianati, kecewa diresapi. Kalau ketika diresapi, maka
kita tahu bahwa nanti berikutnya saya pasti kecewa, karena otak kita merekam ya. Otak kita tuh merekam semua hal-hal yang terjadi. Oke. Ini ya, Scorpio. Ini otak kita nih. Ya kan? Ini otak kita. Ya kan? Ini kepala kita nih. Ini otak kita nih di sini. Oke. Ini kita merasapi, ini karena kepikiran. Ini ya. Di antara pelipis kita tuh, di atasnya itu ada antena. Ya, ngasih signal ke atas nih, ke alam semesta. Signalnya. Nah, ini rekaman di otak kita nih tentang kecewa kita. Kecewa kita direkam di sini jadi pelajaran, kita ingat ya jadinya. Jadi kalau kita kecewa sama si A, rekamannya, oh dulu saya juga pernah dikecewain sama si B, dia sama kayak si B. Rekaman, jadi otak kita ngisi apa? Yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Ini rekaman. Jadi nanti kalau rasa kecewa lagi, misalnya ditipu, misalnya dihianati, nanti rekamannya misalnya si C pernah di masa lalu sebelum kedatangan si A. Nah, ketika dia melakukan, si A ngelakuin hal yang sama, otak kita nyari tuh, oh iya si B juga dulu pernah kayak gitu. Nah, makanya ini namanya trauma bonding. Ya, di sini. Dan ini kita ngirim signal nih ke alam semesta. Nah, gitu. Jadi gimana? Ini. Kalau kita buka lagi rekaman-rekaman di pikiran kita, karena si A memanggil rekaman-rekaman berikutnya, otomatis otak kita akan defensif. Ya, karena trauma bonding, jadi apa? Self-isolate, menutup diri. Ini dia. Mungkin kamu banyak menyendiri, menutup diri. Jadi nggak percaya, trust issue. Nah, itu dia. Ya, jadi karena apa? Otak kita manggil yang sudah terjadi. Otak kita nggak ada rekaman yang masa depan itu nggak ada. Masa depan itu ada dari mana? Ini mata batin, intuisi. Ada di antara kedua alis kita ya, bentuknya 90 derajat. Ini mata kita. Ya. Nih di sini hidung kita, ini mulut kita ya. Jadi gini, ini mata batin kita. Inilah yang akan namanya clairvoyant. Ya, itu nanti ini yang terkoneksi sama divine guidance kita. Otak kita ini merekam yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi, yang nanti terjadi. Kalau orang yang pakai intuisi, namanya clairvoyant. Dia mampu melihat masa depan. Nah, ini kamu terlalu meresapi. Kenapa? Banyak memori di sini yang kamu panggil kembali karena si A, tindakan si A memanggil memori-memori sebelumnya di sini. Mungkin kamu ngerasa pikiranmu ya, hidup nggak adil, kamu kok gagal terus, kamu kok dihianati terus, karena ini meresapi, overthinking. Okay? So the Fool's energy take risks. Nah, ini the Fool's energy. Positif untuk energi the Fool's ini adalah mulai awal baru, tinggalkan situasi yang lama. Ini the Fool's. Tapi the Fool's ini lihat, di sini ada jurang. Ya, jadi bertindaknya pergi aja dari situ, buka chapter yang baru. Tapi apa? Rekamannya masih di sini. Masih di alam bawah sadar. Belum diperdamaikan, belum. Jadi gimana? Signalnya ke atas sama. Kena signalnya di atas sama apa? Ini yang masih direkam di dalam otak kita. Rekamannya alam bawah sadar kita. Ini ada di belakang kepala kita nih, alam bawah sadar kita. Jadi nanti datang lagi si D misalnya. Tindakannya sama, iya, mengkhianati lagi.
Makanya kan saya selalu bilang, hati-hatilah dengan pikiranmu. Jangan terlalu meresapi apa yang ada di pikiranmu, nggak usah overthinking. Caranya supaya nggak narik orang-orang seperti si A, si B, si C. Caranya, jangan overthinking. Kalau masuk pikiran nih, alam bawah sadar kita mikir yang jelek-jelek tentang sesuatu yang belum terjadi, lebih baik tidur. Atau ganti dengan afirmasi. Kenapa afirmasi? Kita kenapa harus bicara afirmasi? Ya, ini ada telinga kita. Telinga kita, maka saya sering bilang, kita itu makhluk yang cerdas ya. Jadi telinga kita dengar. Otomatis, otak kita juga merekam. Oke, misalnya, kita ngomong, semoga saya merasa damai. Semoga saya bisa berdamai dengan si A. Tindakan si A. Maka telinga kita dengar, hati kita ini kan cakra kelima ya. Kita ngomong, cakra kelima kita bergerak, kemudian turun ke bawah, di sini hati, cakra keempat. Hati kita meresapi, semoga aku merasa damai. Ketika kita merasa damai, maka otak kita ini yang merekam tentang rasa sakit, pengkhianatan di sini, rasa ketidakadilan di sini, mungkin dia akan tertidur gitu loh. Gimana cara ngapusnya? Bisa kalau meditasi, bisa kalau ini intuisi bergerak. The universe akan buat kita melihat rasa sakit itu tidak bisa kita resapi lagi, atau kita ngerasa lebih damai, itu udah selesai. Nanti kita damai, kita mulai mencintai diri kita lagi, mulai memahami pesannya apa yang dibawa si A, si B, si C, si D. Nah kalau kayak gitu apa? Naik frekuensinya. Signal yang kita kirim juga benar. Kita ingin dapat sesuatu, misalnya kita pengen sukses, kita pengen punya karir. Nah di sini kita dibukain pintu-pintunya. Kenapa? Otak kita akan cari bagaimana punya karir step by step, bangun skill, bagaimana punya bisnis yang baik, mulai step by step. Ini signalnya dikirim jadi benar. Oke, kalau kita mau pasangan yang kita mau begitu, nggak kecewa lagi. Ini kita udah beres nih dengan diri kita, kita sudah berhasil self love. Nah, kalau kita udah mencintai, signal di kepala kita akan ngasih sensor. Kita ketemu narsistik, langsung kita nggak izinkan narsistik itu masuk dalam hidup kita. Seenggaknya ada protection di sini. Oke, karena otak kita udah ngerekam, oh ini narsistik, oh ini ego, udah. Karena kita sudah sukses di self love ini. Jadi kita akan menciptakan harmoni. Jadi kita kayak apa tuh? Kayak buku yang terbuka begitu. Harmoni antara mencintai diri dan orang lain. Nah ini signalnya dikirim benar. Nanti alam semesta misalnya ngirim nih, nggak sengaja kita ketemu narsistik, bukan nggak sengaja. Narsistik ini datang mungkin ngasih kita pesan, atau memang dia membutuhkan kita. Atau kita hanya untuk melihat contoh ini loh narsistik. Terus kita ketemu, hati kita udah sensor nih, nyala, cakra keempat warna hijau. Ngasih tahu bahwa ini nggak adil, energinya rendah, kamu harus tinggalkan dia. Ini di first perkenalan. Karena kita makhluk yang cerdas ya, Scorpio. Gitu. Nah, lebih beruntungnya lagi ini kalau mata batinnya udah aktif dan terbuka dan sudah mengerti bagaimana menggunakannya. Mata batinnya akan ngasih itu narsistik, tinggalkan. No hard feelings di sini. Nggak attraction. Attractionnya dari sini. Oke, so ini yang akan protection kita. Karena ini langsung koneksi dengan divine guidance. Bisa guardian angel, bisa the universe, apapun divine guidance yang attraction sama kita. Nah gitu ya, jadi
Ini smart ya. Kita itu smart, diciptakan sama pencipta kita itu nggak asal jadi gitu. Kita bukan produk gagal, bukan broken soul, bukan. Yang buat kita broken soul apa? Diri kita yang nggak bisa baca kepekaan. Kita nggak tahu kalau kita smart. Kamu ngerasa nggak adil, kamu keluar. Tapi kamu tidak berdamai di sana dengan dirimu, tidak bersihkan energimu. Yang datang pasti nanti orang yang sama atau situasi yang sama, iya, pasti. Okay, so ini dia ketakutan. Say, recall Archangel Michael. This is powerful energy, divine guidance. Kamu bergerak dengan ketakutanmu, jangan lupa di sini ada tentang tegaskan sikapmu, tapi perdamaikan dirimu. Ini lihat, bersihkan dirimu seperti orang lahir baru. Orang lahir baru apa? Memorinya masih kosong atau dikosongkan, dibersihkan. Ya, kalau yang percaya dengan reinkarnasi pasti tahu alam bawah sadarnya itu udah dibersihin, install ulang gitu. Nah, sama kayak ini kamu. Seperti di sini obstacle-nya adalah di pikiranmu. Kamu menarik energi negatif karena trauma bonding ini. Ya, di sini. Jadi seperti kamu lagi dibersihin pikiranmu, dirimu, energimu untuk masuk ke fase yang baru. Jadi belajarlah untuk mampu berdamai dengan situasi. Kenyataan tuh terima dulu, berdamai dulu. Kalau bisa memaafkan, silahkan memaafkan. Berdamai dulu. Gitu. Saya mau berdamai, kemarin saya berdamai, kemarin hubungan saya gagal. Pasangan saya mengkhianati saya. Semoga saya merasa damai, situasi itu sudah terjadi. Belajar lagi mencintai diri. Supaya apa? Ini, cakra jantung kita bekerja. Sensornya nyala. Kalau nyala tuh, dia nyala. Gini, cakra itu bentuknya kayak kelopak bunga ya. Kayak kelopak bunga. Jadi kalau dia nyala, dia bagus, nggak ada energi negatif. Muternya bagus. Cakra kita, kalau banyak kotoran, rasa sakit gitu, kecewa, kita resapi, dia stuck, nanti larinya ke cakra ketiga, asam lambung, sakit badan, ketakutan, ini kecapean, kelelahan, hidup seperti merana, tidak ada kebahagiaan. Oke? Jadi apa tuh namanya? Kamu lagi dibersihin jalanmu, dibersihin tubuhmu, dibersihin cakra-cakramu, dan juga belajar berdamai dengan situasi yang mengecewakanmu. Ya, jangan keluar begitu aja dari situasi tanpa membersihkan energinya. Ya, damaikan dirimu dengan semua situasi. Itu semua sudah terjadi, saya akan belajar. Semoga saya merasa damai. Semoga saya merasa bahagia. Atau saya sudah maafkan si A yang menyakiti saya. Terus begitu kalau masih ingat situasi yang buruk. Semoga saya merasa damai. Semoga saya merasa bahagia. Kok kamu udah maafin dia? Karena di sini kamu ngerasa semua cara sudah kamu lakukan. So makanya portal Lion Gate, Archangel Michael bersama dengan kamu di sini. Or whatever you believe, your divine guidance tentang powerful ya. Oke, bottom of the deck. Di sini ada Five of Wands, kemarahan yang meledak-ledak. Ini marah. Kenapa situasi terjadi berkali-kali? Itu attraction. Ya, jadi hati-hati dengan desire-mu dan
pikiranmu. Jangan salah kirim signal. Oke, kalau yang punya mata batin itu pasti langsung dibukain pencerahannya dari divine guidance-nya. Oke. So, hati-hati dengan apa yang kamu resapi dan apa yang kamu pikirkan berlebihan. Kemarahan ini orang datang dan pergi mengecewakan kamu, mengkhianati kamu. Kenapa situasi stuck? Karena kamu meresapi terlalu berlebihan. Kamu panggil energi negatif untuk terjadi lagi dalam hidup kamu. Makanya lihat pesannya yang datang dalam hidupmu, lihatlah pesannya. Apa pesannya? Kalau dia mengkhianatimu, belajar memaafkan dia, damaikan semuanya. Begitu juga dengan bisnis. Kamu kecewa. Partner bisnismu bawa kabur duitmu, modalmu. Ini kalau kerja juga masalah, tidak ada apresiasi. Udah ngelakuin segala cara. Kalau bukan milikmu, itu pasti pergi. Anggap aja itu benih kebaikanmu. Kalau bisa proses hukum, silahkan Anda proses hukum untuk mencari keadilan. Karena kalau udah kriminal, memang harus diproses. Nah, di sini ada Archangel Michael. So, ketidakadilan yang kamu rasain itu juga tercatat begitu di alam semesta. Oke. Bisa aja itu dilakukan pembersihan di jalanmu. Dibersihin apanya, Nona? Dibersihin. Kalau kamu juga menabur hal-hal yang tidak adil, lagi dibersihin. Atau negative thinkingmu ini lagi dibersihin. Jalanmu lagi dibersihin. Ya, saya berharap ini ya, the fullest energy awal yang baru yang sedang kamu bangun, kamu mulai, itu tidak lagi menarik energi ledakan di sini. 10 of swords, 9 of wands, 5 of wands. Oke. Mungkin kamu kehilangan materi, but di sini the universe memberi kamu keberanian untuk memulai awal baru. So, berdamailah, kirim signal yang benar. Oke, jangan terlalu meresapi apapun yang terjadi. Kalau itu milikmu pasti kembali, pasti ada keadilan untukmu. Oke, kamu terlalu meresapi rasa kecewamu. Energi Lion Gate 88, energi Scorpio, Sun Rising and Venus 2023. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Oke. Innocent, seperti anak kecil, jiwa yang polos. Anak kecil kalau jatuh naik sepeda, kakinya berdarah, dia kapok nggak naik sepeda? Enggak. Sakit, dia lupa rasa sakitnya. Dengan polosnya dia main sepeda lagi. Nah itu. Jadi ketika ada si A menyakitimu di sini, si B menyakitimu, kamu rekam, kamu resapi di pikiranmu. Akhirnya ketika kamu mulai lagi, misalnya si A, si B nyakitin kamu, ketika kamu mulai dengan si C, rekaman kamu tuh nyari file yang sama, mengkhianati, akhirnya meresapi dan besar kemungkinan si C akan mengkhianatimu lagi. Otak kita tuh kan dia merekam yang sudah terjadi, polanya. Oke, kamu stuck di situ, akhirnya kamu resapi. Nanti datang lagi kecewain kamu, hianati kamu, kamu resapi. Kamu resapi. Banyak sampah di alam bawah sadarmu. Nah, kalau anak kecil innocent di sini, ya disakiti ya sudah, berdamai dengan keadaan, maafin dia.
Di dalam diri kamu, cakramu, kamu bersihkan dengan berdamai dengan keadaan mencintai diri. Rekaman yang itu hanya jadi rekaman untuk menjagamu, tapi tidak memikirkan bahwa misalnya si C akan mengkhianatimu lagi, tidak. Ya, kalaupun si C punya motif yang sama seperti si A dan si B, rekamanmu ini yang akan membantumu untuk meninggalkan dia. Apalagi kalau divine guidance, ya mata batinnya udah terbuka, cakra kepekaan yang empatnya kuat, tahu kapan harus berhenti, kapan harus stop untuk koneksi dengan si C misalnya. Jadi akan protection kamu dan kamu kirim signalnya benar. Ada lagi yang lebih hebat. Ketika yang seleksi siapa yang masuk dalam hidupnya adalah the universe. Itu jauh lebih hebat. Kenapa? Sampahnya udah kebuang semua. So kalau ada orang toksik yang masuk lagi untuk mengkhianati dia, the universe akan yang membuat cara untuk menjauhkan orang itu dari dia. Nah, ini jauh lebih apa? Ini ketulusan. See? Cinta kasih. Karena punya cinta yang sama seperti yang dipantulkan oleh penciptanya. Jadi nanti akan protection. Siapa yang protection? Energi yang lebih tinggi. Siapa? Guardian angel, divine guidance, orang-orang yang mencintaimu. Situasi akan chaos tanpa kamu sadari, dan misalnya orang mau kecewain kamu, mengkhianati kamu, menipu kamu, tapi ada nih misalnya saudara kamu yang gak suka sama dia, jadi dia malas ketemu kamu dan akhirnya dia tinggalin kamu. Jadi kehadiran saudaramu, apakah kamu minta? Tidak. The universe menggerakkan dia untuk menghalangi misalnya orang lain yang mau menyakitimu. Atau divine guidance, dia ngerasa gak cocok sama kamu, mundur sendiri. Hatinya dibekuin, niat jahatnya dia pergi dengan sendirinya, dibikin kalian berantem mulu, chaos. Dia pergi, karena kalau dia terus dengan kamu, dia akan menurunkan frekuensi kamu lebih lagi. Juga harus punya kecerdasan bahwa orang ini gak satu frekuensi dengan saya, jadi jangan meresapi hatimu dan pikiranmu berlebihan. Oke? So di sini ada ground yourself, see? Jangan terlalu meledak-ledak. Tenangkan dirimu. Tidur di tanah, tidur di rumput untuk recharge, ya. Energi negatif ketarik. Kalau kita duduk di grounded, ya, duduk di tanah, duduk di lantai, tidur di rumput, ya. Energi negatif kita seperti ketarik begitu. Alam semesta memulihkan kita. Oke? Dan di sini ada steady progress. Semua yang kamu perjuangkan sedang proses ke arahmu. Jadi nggak usah overthinking. Di sini ada Archangel Michael or your divine guidance. See? Berusaha untuk membawa apa yang kamu cari. So awal baru, jadilah seperti kertas putih. Rekaman itu boleh ada, tapi jadi rekaman, bukan penentu langkahmu. Bottom of the deck, opportunity to forgive. Kesempatan kelas kehidupan tentang belajar memaafkan. Maafkan dia, bukan untuk dia. Supaya kamu bersihin cakramu. Kamu keluarkan cinta kasih. Ketika kamu memaafkan orang lain, cinta kasih itu mengalir. Kamu bersihin cakra keempat. Nah, kalau udah benar di cakra kelima, cakra keempat, cakra kelima, kita akan bicara hal positif untuk diri kita, bukan hal negatif. Banyak orang kecewa, dia mengeluh di mulut dia, cakra kelima dia kotor. Bagaimana kalau cakra kelima sudah kotor? Mau bagaimana cakra ke-6 sampai ke-7?
sensornya udah nggak nyala. Kalau saya meditasi cakra ke-6, saya akan bersihkan cakra ke-5 dan ke-4. Yang ke-7 ini datang dari pencipta saya. Jadi gitu ya, jangan sampai mengotori mata batinmu hanya karena dia mengkhianati kamu atau ketidakadilan yang kamu rasain di sini. Waktunya memaafkan, mulailah awal baru seperti kertas putih. Jangan terlalu meresapi rasa sakit di pikiran, jangan terlalu overthinking. Kita kalau overthinking ya, ini kita kirim signalnya begini, nggak begini yang kita mau jelas. Kita kirim signalnya itu gini, terus sampai ke atas gini lagi. Nih divine guidance semua ini nguraiinnya satu-satu, apa ini anak maunya. Oke, kalau cakra ke-5 kita kotor, telinga kita juga kotor, cakra telinga. Karena lidah kita ngucapin hal-hal yang buruk. Kalau cakra ke-5 kita, telinga kita kotor, cakra telinga kita kotor, jiwa kita dengarnya juga nggak enak. Jiwa kita ngerasa, oh ya saya terluka, saya dihianati, saya ditipu. Kenapa? Terlalu meresapi sampai ke jiwa. Kalau bahasa anak zaman now kena mental. Makanya orang selalu bilang afirmasi positif, biarkan telingamu mendengarkan, jiwamu mendengarkanmu. Sayangi jiwamu. Oke, so awal baru, steady progress, maafkan dia sebelum masuk lembaran baru, lahir baru, mulai dengan jalan yang baru. Oke, Clarify my darling angels. Lion Gate Portal 8/8/2023 untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Eternal now, keabadian ya di sini, pendewasaan diri, kebijaksanaan. Anggap itu seperti angin yang berlalu, jangan terlalu diresapi. Lepaskan maafmu, jadi bijaksana, melihat dengan cara menyeluruh. Mungkin lihat juga pesannya mereka datang untuk apa. Jadilah cerdas. Oke. Kalau mereka mengambil materimu, kamu rugi, bangkrut. Tidak ada yang abadi hanyalah dirimu dan jiwamu. Di sini ada grounding, kembali grounding karena lagi panas nih, lagi meledak dengan kemarahan. Energi grounding cukup kuat di energimu. So hati-hati dengan ledakan kemarahan, emosi yang gak stabil ya. Afirmasimu juga hati-hati, jiwamu mendengarkannya. Ya, jangan sampai jiwamu merana. Oh, Dark Angel, kamu dealing dengan energi rendah. Mau berjuang sampai mampus, sampai semaput, nggak akan ngaruh. Dark Angel, energi rendah, orang-orang yang dealing dengan kamu atau situasi yang kamu lagi jalani, ada di energi rendah, frekuensi yang rendah. Kamu minta mereka memahami energimu, tidak mungkin terjadi. Oh, makanya di sini ada Archangel Michael dan Dark Angel ya. Archangel Michael sedang berjuang untuk membawamu kepada frekuensi yang lebih tinggi. Masa lalu sudah berlalu. Maafkan dia yang menyakitimu, mulailah dengan kehidupanmu yang baru dengan lembaran kertas putih. But Dark Angel di sini seperti menahan kakimu. Oke, makanya ini mulainya dengan The Fool. Coba mulainya dengan High Priestess atau The Magician, jauh lebih oke. Kamu mulai dengan The Fools, kamu masih bawa sampah, rasa sakitmu masih kamu resapi, pola ya, pola. Maksudnya gimana sih? Gini, pola hidupmu ya, overthinking untuk hal-hal yang pernah terjadi dan itu mengkhianatimu,
tinggalkan, jangan lakukan. Stop. Kalau udah overthinking, kamu paling kenal dirimu. Kalau udah overthinking, cari cara gimana supaya jangan overthinking hal-hal yang negatif yang sudah terjadi. Relakan, lepaskan. Say grounding. Kalau udah rasa panas hati, kecewa, ingat lagi grounding. Ya, ingat semuanya, nggak ada yang sia-sia sedang ada dalam perjalananmu. Apa yang sudah kamu perjuangkan. Tapi ya ini lekat. Bisa juga orang itu mengkhianatimu guna-guna di sini. Makanya di sini ada Archangel Michael atau whatever you believe in your religious. Ya, lagi dikuasai oleh energi negatif, energi rendah, frekuensi rendah. Jadi di sini ada energi kebijaksanaan dan juga grounding. Tetap tenang, lihat dengan cara yang menyeluruh. Jadilah seperti anak kecil. Melihatnya dengan sisi baik, dengan hati yang gembira, juga memaafkan. Bottom of the deck say, Divine Masculine, power of Divine Masculine, tindakan visioner. Fokus kepada jalan barumu, bersihkan circlemu, bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu, berdamailah di sana. Masuk ke circle yang baru, kehidupan yang baru. Jangan lagi kembali ke circle yang lama. Divine Masculine power di sini. Oke. Dalam tindakan, fokuslah pada visimu yang baru. Ya, ini sangat visioner Divine Masculine energy. Lakukan apa yang ingin kamu perjuangkan tanpa harus mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Oke, jangan lagi ingat hal-hal yang membuatmu memanggil energi-energi negatif yang pernah terjadi. Fokus, 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 bersihkan jalanmu, circlemu. Oke, karena semuanya sedang berproses ke arahmu. Tetap mengimani. Ya, ini terutama circle ya. Kalau circle kita buruk ya begini hasilnya. Gak support, orang-orang mengkhianatimu. Jangan pergi pada orang-orang yang mengkhianatimu. Pergilah pada orang-orang yang support kamu, yang ingin kamu berhasil. Oke, terima kasih sudah personal reading dengan Nona Pastel, yang sudah like, comment, share, subscribe. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih.